38. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah: A. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Berkembangnya masif online open course. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Standar kompetensi guru yang meningkat. 39. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Sebaiknya: A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. 40. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z adalah: A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. 41. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah: A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Menyukai musik dan mendengarkan radio. C. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. D. Suka membaca teks dari buku elektronik. E. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. 42. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah: A. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. B. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. C. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. 43. Guru perlu bersikap luwes dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian: A. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. B. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. C. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. D. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. 44. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut. Ini, kecuali: A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. 45. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah: A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran berbasis proyek. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran kooperatif. E. Pembelajaran diskusi online. 46. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran.
terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Strategi pembelajaran. D. Pemahaman materi pembelajaran. E. Pengelolaan pembelajaran. 47. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPACK dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. E. Merepresentasikan data. 48. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. E. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. 49. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Semua benar. 50. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Intelektual. 51. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Merupakan kompetensi A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Humanis. 52. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Profesional. E. Intelektual. 53. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. 54. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Merupakan kompetensi pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 55. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 56. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali A. Merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. B. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. C.
Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking. D. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. E. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. 57. Indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah: A. Memanfaatkan hasil refleksi dan penilaian untuk pengembangan mata pelajaran yang diampu. B. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. C. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. D. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. E. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.